Hidup itu sekali. Sudah hidup ini satu kali, ditakdirkan jadi WNI. Yang memerintahkan, yang memikirkan, yang mendanai, yang mensupport, yang mendukung, yang menyediakan fasilitas, itu semua menjadi terkena. Per kepala itu bisa mencapai 5,5 miliar. Robohnya Ka'bah itu jauh lebih ringan daripada hilangnya satu nyawa manusia. Kalau seandainya itu tidak dibayarkan, bagaimana? Itu akan menjadi utang dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratinil Mustafa sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi azwaji wa dzurriyyati wa tabi'in wa ila jami'i muassisi nahdlatul ulama. Ya Syekh Masyari ya Abdul Rasulullah ya Bisri Samsuri ya Abdul Latif wa jami'i muassisi Nusantara wa Indonesia wa jami'i wulatil umuri Indonesia. Alanallahi wa fiqna wa iyyahum fi aqwamit tariqi wassalamati wal afiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan Qanun Asasi yang sebelumnya beliau menuliskan di dalam Qanun Asasinya, Inna syarad dawabi 'indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Sesungguhnya sejelek-jeleknya makhluk di sisi Allah adalah orang yang tuli untuk mendengarkan kebenaran dan orang yang bisu untuk menyampaikan kebenaran, yakni orang-orang yang tidak berakal. Di dalam ayat ini tersirat makna bahwasanya kita sebagai Nahdiyin dituntut untuk bisa menjadi umat yang selalu mendengar kebenaran dan membicarakan kebenaran serta menyampaikan kebenaran. Di dalam keterangan yang lainnya, qulil haqqa walau kana murran, katakanlah kebenaran walaupun itu pahit. Dan kalau dari orang-orang di kalangan kita, katakanlah kebenaran walaupun itu lucu. Ya memang, karena memang kebenaran itu adalah suatu hal yang sifatnya bagian daripada sifatnya Tuhan semesta alam. Kebenaran yang absolut, kebenaran yang tanpa batas, kebenaran yang pasti benarnya. Karena Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini berlandaskan dari kebenaran yang absolut dan pasti benarnya serta kebenaran yang berkelanjutan, kita dituntut sebagai umat yang menjunjung tinggi kebenaran. Tentu sudah sepantasnya kita itu mendengarkan kebenaran, membicarakan kebenaran, dan juga menyampaikan kebenaran. Walaupun terasa pahit di dalam lisan kita, walaupun terasa lucu di dalam pemikiran kita, bahkan walaupun itu terlihat meresahkan, tapi itulah kebenaran yang perlu kita sampaikan. Negara ini adalah negara konsensus yang didasari daripada kesepakatan para pendiri bangsa. Kita tidak merasa memiliki kebenaran sendiri.
kita tidak merasa memiliki kebenaran yang menjadikan tidak menerima kebenaran dari orang lain. Menjunjung tinggi asas persatuan, meskipun memang kita harus mengesampingkan apa yang kita anggap itu benar. Kalau masih selama kita mengasumsikan kebenaran dengan apa yang ada pada diri kita, kita akan dituntut menjadi orang yang tidak berkeadilan. Karena kebenaran dan keadilan itu bagian yang tidak terpisahkan dari berjalannya hukum yang mengayomi kemanusiaan. Semakin tinggi rasa kebenaran yang dia junjung, maka semakin besar rasa kemanusiaan yang dia jadikan sebagai komitmen. Karena bagaimanapun juga, kalau kita mengacu kepada sila yang kedua berupa kemanusiaan yang adil beradab, kemanusiaan yang menjunjung keadilan dan etika tata krama moral akhlakul karimah, tentu sudah selayaknya untuk bisa berkelanjutan sebuah kebenaran, maka harus ditinjau daripada seberapa kuat kita di dalam persatuan. Kebenaran tidak akan menjadi langgeng jika tidak didasari dengan persatuan yang kuat, komitmen yang kuat, prinsip yang kuat di dalam menjalankan kebenaran. Karena yang kita yakini, kebenaran itu berangkat dari apa yang kita ketahui. Semakin banyak yang kita ketahui, maka semakin banyak pula kebenaran yang kita yakini. Wa takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Hendaknya ada di antara kalian umat yang mengajak pada kebaikan, memerintahkan kebaikan, dan mencegah dari kemungkaran. Demikianlah adalah orang-orang yang beruntung. Tinjauan beruntung itu adalah dari kebaikan itu sendiri. Karena tidak setiap yang baik adalah baik, setiap yang buruk adalah buruk. Jika tidak tepat di dalam peletakan kebaikan dan kebenaran itu, maka akan menjadi suatu masalah di hari kemudian. Karena sebagaimana yang telah disampaikan oleh ulama usul itu mengatakannya, al-hukmu yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas wal azman wal amkan. Hukum itu berbeda sebab individunya, tempatnya, dan juga waktunya. Kita contohkan seperti kebaikan yang berupa sifat menolong. Nah, menolong itu sebenarnya dari sisi manapun itu adalah baik. Tapi kalau kita tidak tepat di dalam meletakkan waktu dan tempatnya, ini akan menjadi masalah. Tidak selamanya menolong itu baik. Kita tentukan objeknya untuk menolong itu dan juga subjeknya di dalam menolong itu. Karena menolong secara predikat, kita butuh yang namanya subjek dan objek. Jika kita benar di dalam subjek menolongnya, maka itu akan menjadi pertolongan yang melahirkan kebaikan. Sedangkan jika kita salah di dalam meletakkan waktu dan tempatnya menolong, maka itu akan menjadikan sebuah masalah di kemudian hari. Oleh karenanya, sudah selayaknya kita lebih sensitif dan juga lebih terperinci di dalam meletakkan kebaikan dan juga kebenaran itu sesuai dengan waktu dan tempatnya. Nah, demikian. Ini yang terjadi, kebanyakan kita adalah kurang begitu bisa meletakkan kebaikan dan kebenaran pada tempatnya. Saya analogikan sebagaimana menolong.
Jika kita tuh menolongnya adalah menolong keburukan, maka itu akan menjadi sebuah sifat negatif yang akan timbul. Efek negatif yang akan timbul dari pertolongan kepada keburukan. Demikian juga pertolongan kepada kebaikan ini akan menjadi kebaikan yang dua kali. Kebaikan dalam pertolongan dan kebaikan dalam kebaikan itu sendiri. Nah, oleh karenanya sudah selayaknya kita di dalam menyampaikan kebenaran itu dengan cara yang benar dan baik, sesuai dengan waktu, tempat, dan personalnya. Nah, oleh karenanya di dalam menyampaikan sebuah kebaikan, tentu kita melihat sejauh mana kebaikan itu akan menimbulkan kebaikan yang lainnya. Karena ada suatu makalah yang mengatakan syarrun la yadum khairun min khairin la yadum. Keburukan yang tidak berkelanjutan itu lebih baik daripada kebaikan yang tak berkelanjutan. Keburukan yang tidak berkelanjutan itu lebih baik daripada kebaikan yang tak berkelanjutan. Istiqomah itu baik. Kalau istiqomahnya mabar itu, ini banyak tinjauannya ini kan. Istiqomah itu semuanya baik. Akan tetapi jika istiqomah itu kita maknani sebuah konsistensi, sebuah kelanggengan di dalam tindakan, tentu kita butuh objek untuk mensifati daripada konsisten itu. Jika istiqomah itu kita tempatkan kepada yang keburukan, maka hal itu akan menjadi keburukan yang berkelanjutan. Makanya sebagaimana yang disampaikan tadi itu, kebaikan yang tidak berkelanjutan itu lebih buruk daripada keburukan yang tidak berkelanjutan. Karena bagaimanapun juga kebaikan itu harus lebih maju dan lebih lama daripada keburukan. Oleh karenanya kita harus bangga menjadi orang baik, dan memang harus dipublis menjadi orang baik itu kan. Mereka saja bangga dengan kekeliruan mereka, maka masa kita tidak bangga dengan kebaikan yang kita lahirkan, walaupun memang terlihatnya dari sisi yang lain itu adalah hal yang buruk. Jadi contohkan berangkatnya itu adalah sebagaimana kebiasaan yang menjadi kebiasaan dan rutinitas dalam keseharian. Ada istilah seperti ini. Ini sebenarnya pesan ini saya dapatkan dari belakang truk pasir, Pak. Ada pesan yang di belakang truk pasir itu seperti ini. Tidak setiap kebiasaan itu baik, tapi baik itu harus jadi kebiasaan. Tidak setiap kebiasaan itu baik, tapi yang baik harus jadi kebiasaan. Kebaikan yang sesuai dengan waktu dan tempatnya ini akan melahirkan kebaikan yang lain. Kami contohkan itu sebagaimana wa'tasimu bihablillahi jami'a. Ada yang mengenai watasimu itu bersatu. Ada juga yang mengatakan itu menjaga. Tapi ada yang mengatakan juga loyalitas. Watasimu itu loyalitas di dalam kita memegang prinsip. Sifat keteguhan di dalam memegang prinsip itu memang suatu kebaikan tersendiri. Seperti kami contohkan, tidak setiap kebaikan itu adalah baik, dan juga setiap keburukan adalah buruk kan. Ada contoh seperti kita melihat ada istilahnya itu disiplin, atau kita bilang itu on time ya kan, tepat waktu. Tepat waktu di dalam lingkungan yang biasa telat itu malah menjadi sebuah hal yang buruk. On time itu kan, tepat waktu itu jika ditempatkan di tempat yang sering terlambat, itu malah menjadi suatu hal yang tidak baik menurut lingkungannya. Makanya ada istilahnya itu salah kaprah. Salah kaprah itu
ya biasa salah atau salah yang sudah menjadi biasa. Ketika salah itu menjadi biasa, itu akan menjadikan normalisasi daripada kesalahan. Ini adalah bentuk kesalahan yang lain. Salah itu sudah benar-benar negatif. Jika sudah masuk kepada ranahnya itu normalisasi, maka itu akan menjadi kesalahan yang bisa jadi ini akan menjadi anggapan baik. Wajarlah Indonesia, namanya juga negara, ada yang bilang Indonesia negara dunia ketiga. Ada yang mengatakan seperti itu. Belum, kita tidak peduli mau mengatakan seperti apapun, kebaikan adalah tetap baik. Bagaimanapun juga kebaikan adalah yang baik. Sampai ada satu kalimat yang di belakang baju itu ya. Hidup itu sekali. Sudah hidup ini satu kali, ditakdirkan jadi WNI. Lalu itu sebagai ungkapan apa? Kekecewaan. Apakah ungkapan tidak bersyukur menjadi WNI? Nah, tetap kami katakan, kami tetap mencintai negeri ini walaupun murad marid. Kami tetap mencintai negeri ini dengan kebaikan dan keburukan yang ada pada negeri ini. Apapun yang terjadi, ini adalah rumah kita. Baik seperti apapun, buruk seperti apapun, ini adalah negeri kita. Ya memang ini adanya itu. Kita mencintai itu ya sepenuhnya, menerima sepenuhnya, walaupun kadang menerimanya itu dibarengi dengan rasa kecewa. Rasa kecewa itu terjadi karena tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Harapan itu terjadi karena dia menginginkan adanya sesuatu yang perlu diwujudkan. Makanya itu ada istilah, janganlah kita itu mencintai sepenuh hati. Ketika kita tidak mendapatkan cintanya, maka kita akan sakit hati. Jangan pula kita itu mencintai sepenuh jiwa. Karena kita ketika tidak mendapat cintanya, maka jadi sakit jiwa. Nah, yang diajarkan itu cintailah sewajarnya. Cintailah sewajarnya. Kita mencintai negeri ini sewajarnya. Walaupun ini bagian daripada keimanan kita. Keimanan kita itu yang tidak wajar. Harus dibuat dengan keteguhan dan keyakinan yang kuat. Tapi mencintai itu harus dengan sewajarnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW, beliau mengatakannya, Habibaka aunama, ya. Cintailah sesuatu, cintailah kekasihmu, haunama, sewajarnya. Asa yakuna baghidaka yaumama. Bisa jadi apa yang kamu cintai itu akan menjadi yang kamu benci di kemudian hari. Demikian juga abghid baghidaka haunama. Bencilah pada sesuatu yang kamu benci. Mungkin bisa jadi itu akan menjadi yang kamu cintai di suatu hari. Makanya kita itu memang diminta untuk menjadi orang yang di tengah-tengah. Tidak kekurangan juga tidak berlebihan. Tidak over juga tidak kekurangan. Yang buruk itu adalah melampaui batas, tidak sesuai dengan kapasitas kita. Oleh karenanya, kalau kita menyikapi kejadian yang saat ini, ya sebelumnya mari kita kirimkan doa kepada salah seorang korban, yakni almarhum Afan. Semoga dia ampuni dosanya dan juga ditempatkan di tempat yang mulia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Izin Gus, saya masih penasaran nih Gus perihal peristiwa yang sekarang lagi ramai nih. Jadi kan katakanlah ada oknum gitu Gus,
kalau lihat dari seliweran video sih itu agak brutal gitu Gus ya, sampai menghilangkan nyawa seseorang gitu. Nah, saya pengen tahu Gus, pandangan Gus Mubin kayak gimana tuh? Mungkin perspektif secara syariat Islam gitu Gus. Ya. Kalau kita itu melihat daripada kejadian yang sebelumnya, terlepas daripada kesengajaan atau tanpa kesengajaan, terlepas daripada dari kedua belah pihak, kita melihatnya secara unsur syariat itu, jika seseorang sengaja menghilangkan nyawa seseorang, jika seseorang itu sengaja menghilangkan nyawa manusia, maka baginya wajib hukum kisos secara syariat ini ya, wajib hukum kisos. Apakah yang membunuhnya? Ternyata tidak hanya yang membunuhnya, yang memikirkannya, yang merencanakannya, yang mendanai, yang memberikan kesempatan, yang menyiapkannya, yang mensupport, yang mendukung, itu semuanya terkena. Atau pilihan kedua berupa hukum diat. Diat itu membayar 100 onta. Kalau dirupiahkan untuk saat ini, satu onta itu kurang lebih 50,5 juta, 55 juta, 55 juta. Ya tinggal dikali 100, kurang lebih 5,5 M ya kan? 5,5 itu kan. Bukan berarti urunan ini 5,5 ini, tapi seluruhnya yang andil. Per kepala dari orang yang mensupport terjadinya kehilangan nyawa manusia, mereka masing-masing kepala wajib untuk memberikan diat sebesar 100 ekor onta yang dialihkan untuk harga saat ini nilainya itu adalah mencapai 5,5 miliar. Izin Gus, yang kita ketahuin kan sejauh ini di dalam mobil Barakuda itu ada 7 orang ya Gus ya. Sedangkan nih kalau misalkan ada 1 atau 2 orang yang tapi dia itu nggak terima kalau misalkan sampai ngerindes orang kayak gitu, jangan sampai lah ibaratnya. Nah gimana itu hukumnya Gus? Dia tuh udah ngelarang si supir lah misal nahan kayak gitu. Kalau seperti itu, jadi melihatnya itu adalah unsur lokasi. Unsur lokasinya, unsur keberadaan pada saat itu. Meskipun memang dia itu ada penolakan, tapi karena menjadi bagian daripada media untuk menghilangkannya nyawa manusia, maka dia terlibat. Media dalam hal ini adalah kendaraannya itu. Berikut yang menugaskan juga kena nggak itu Gus? Itu makanya kami bilang dari awal itu adalah yang memerintahkan, yang memikirkan, yang mendanai, yang mensupport, yang mendukung, yang menyediakan fasilitas, itu semua menjadi terkena. Per kepala itu bisa mencapai 5,5 miliar. Ya tinggal dihitung aja berapa kepala pada saat terjadinya insiden tersebut. Tinjauan secara syariat ini ya, tinjauan secara syariat ini malah. Dan jika pun memang dari ahli waris korban tersebut memberikan maaf, tetap ada konsekuensi yang lain berupa diat. Nah karena memang sebegitu mahalnya nyawa manusia di hadapan agama itu. Bahkan Nabi sendiri menyampaikannya, robohnya Ka'bah itu jauh lebih ringan daripada hilangnya 1 nyawa manusia.
robohnya Ka'bah itu jauh lebih ringan daripada hilangnya satu nyawa manusia. Karena kalau di Quran itu menyampaikan orang yang membunuh satu manusia itu sama dengan membunuh manusia seluruhnya. Karena kita melihatnya itu dari generasi. Dari satu orang ini akan terlahir banyak generasi, banyak komunitas, bahkan bisa menjadi sebuah peradaban. Melihat secara keseluruhan dari apa yang akan dilahirkan dari manusia ini. Berapa manusia yang akan lahir dari sulbinya, berapa manusia yang akan terlahir dari dirinya. Itu tinjauannya. Nah, oleh karenanya terlepas dari sengaja atau tidak sengaja penghilangan nyawa manusia itu konsekuensinya besar. Jika memang terdapat unsur kesengajaan, maka itu akan menjadi kisos. Jika terdapat unsur ketidaksengajaan, maka itu akan menjadi diat. Yang bagaimanapun juga, seberapa banyak pun uang yang dikeluarkan, sekalipun itu banyak, sekali-kali tidak akan pernah menggantikan nyawa manusia. Tapi inilah hukum. Itu syariat secara pandangnya. Mungkin melihatnya ini kejam, karena syariat itu didatangkan untuk melindungi daripada manusia itu sendiri. Keadilan itu terlihat kejam. Karena apa? Keadilan itu dihadirkan untuk menjaga kemanusiaan itu sendiri. Bagaimana manusia itu akan tetap terus berlangsung dan berkelanjutan, bergenerasi sampai seterusnya. Itu perlu dijaga keberadaan mereka dengan adanya hukum yang berkeadilan. Oleh karenanya, karena memang ini negara, karena memang ini adalah unsurnya adalah unsur daripada cara pandang sudut syariat, demikian yang memang harus kita pahami. Dan juga kemanusiaan itu di atas segalanya. Nah, sedangkan hukum harus berdasarkan keadilan. Dan keadilan itu hitam di atas putih. Jangan pernah kita itu mempersatukan antara hukum dengan perasaan. Jangan pernah kita itu mencampurkan antara keadilan dengan perasaan. Sampai kapanpun perasaan selalu menuntut untuk kenyamanan. Nah, sedangkan rasa nyaman itu bisa tercipta jika keadilan ini bisa ditegakkan. Berangkatnya lagi, keadilan untuk kenyamanan. Walaupun di dalam pelaksanaannya ada ketidaknyamanan. Nah, itu kan kalau di dalam syariat itu tinjauannya itu, wah di sana mah kasihan nantinya menjadi anak yatim dan seterusnya. Lah, emangnya si korban ini tidak menjadi anak yatim dan seterusnya? Sama. Artinya apa? Jangan pernah kita tuh mencampurkan perasaan dengan hukum keadilan dan keadilan hukum. Karena sampai kapanpun perasaan itu akan selalu menuntut kenyamanan. Dan rasa kenyamanan itu bisa terlahir dan tercipta dari keadilan. Walaupun memang dalam pelaksanaannya ada ketidaknyamanan. Tapi itulah hukum kan. Nah, ini kita menganggap dan memang harus meyakini bahwasanya betapa besarnya nilai nyawa manusia di hadapan agama. Betapa mulianya nilai manusia di hadapan agama. Dan yang lebih puncaknya, betapa besarnya nilai kehidupan dan menjaga kehidupan itu sendiri. Kita harus bisa menghargai kehidupan dan juga menjaga lakon-lakon dan juga komunitas yang mendukung kehidupan itu sendiri. Makanya kalau kita lihat ada 4 unsur di dalam dunia yang jika keempatnya ini beriringan berjalan, ini akan tercipta sebuah masyarakat yang adil makmur.
Unsur itu adalah yang pertama itu adalah ulama, ya kan? Dengan pengayoman dan pengarahannya. Ulama dilanjutkan dengan umaro, dengan kebijakan dan kekuasaannya. Yang ketiganya itu agniya, orang-orang kaya, dengan kedermawanan kekayaannya. Yang ketiganya itu adalah orang-orang fakir, dengan kefakiran dan rasa menjaga dirinya. Jika keempat-empatnya itu berjalan beriringan dengan baik, maka semuanya akan menjadi nyaman. Umaro dengan pengayomannya, pemimpin dengan kebijaksanaannya, agniya orang-orang kaya dengan kedermawanannya, orang-orang fakir dengan rasa menjaganya. Maka kalau dibilang itu, jika 4 komponen ini hilang, maka tidak bisa lagi dikatakan kehidupan duniawi. Semua itu memiliki kepentingan. Semuanya itu memiliki kepentingan. Nah, jika kepentingan itu tepat sasaran, maka itu akan menjadi sebuah kelayakan, ketentraman, dan juga kebaikan secara menyeluruh. Oleh karenanya, kita menyikapi kejadian yang memang telah terjadi ini, sikap kita sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para ulama kita. Kita tetap berpanutan dan juga berpegang teguh terhadap langkah yang ditempuh oleh para ulama kita, agar tetap kita menjaga ketentraman. Ini bahasanya kita itu ngadem-ngademi bahasanya kan, membuat suasana itu menjadi segar. Untuk menyamankan seluruh orang itu suatu hal yang tidak mungkin terjadi. Untuk menciptakan kepuasan kepada seluruhnya itu hal yang mustahil. Tapi setidaknya sepersekian persen dari kepuasan yang ada, tentu kita bisa menjadi andil di dalam kepuasan mereka. Entah itu cuma 1% atau 2%, tapi kita punya andil di dalam kebaikan itu. Karena ini bagian daripada yad'una ilal khairi, ya kan? Umat yang mengajak kebaikan. Penjelasan secara syariat itu memang sampai ditanya, kalau seandainya itu tidak dibayarkan bagaimana? Itu akan menjadi utang dunia akhirat. Karena bagian daripada hakul adami seperti itu. Hakul adami yang harus ditunaikan dan harus diselesaikan. Bahkan riwayatnya peradilan pertama kali pada yaumul hisab itu adalah peradilan tentang pembunuhan. Sebelum perseteruan antar golongan, sebelum kehilangan harta benda, itu yang paling pertama kali disidang di mahkamah hari perhitungan itu adalah mengenai darah. Peradilan mengenai hilangnya nyawa manusia. Peradilan mengenai kehilangan nyawa manusia. Itu yang pertama kali sebelum peradilan-peradilan yang lainnya. Ini kita melihat ini adalah sebuah hal yang sangat besar. Kita jangan pernah menganggap nyawa manusia itu enteng. Kita tidak melihat normal atau tidaknya, besar kecilnya, cacat atau normalnya itu, waras atau gilanya itu, perempuan atau laki-lakinya. Yang jelas itu manusia, bagaimanapun keadaan dia diciptakan, kita tetap menjaga kehidupannya dan menjadi bagian daripada penjagaan kehidupan pada keseluruhannya. Ya mungkin kalau kita itu menuntut yang lebih, itu berangkatnya daripada ego kita. Kalau kita menuntut keadilan seperti apa yang kita inginkan,
Sampai manapun manusia tidak akan pernah memiliki rasa puas. Sampai mulut mereka itu tersumpal dengan tanah. Sampai kapanpun mulut manusia selalu meminta. Sampai perut mereka terpenuhi dengan tanah. Pada saat itulah mereka itu merasa terpuaskan. Kita itu tidak bisa merasa puas, tapi dipaksa puas. Puas dengan apa? Bukan puas dengan pemerintah, bukan puas dengan keadaan, tapi puas dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Tuhan semesta alam ini kepada kita. Kita dipaksa untuk puas dengan apa yang menjadi takdirnya kita sebagai manusia. Dan ini memang perlu kekuatan dari rohani kita yang berkaitan dengan keimanan kita. Ya mungkin inilah yang bisa kita sikapi. Hanya doa terbaik untuk bangsa ini, untuk pemimpin kita, untuk Indonesia, dan untuk umat manusia, agar Tuhan semesta alam selalu memberikan kedamaiannya kepada hati kita. Yang kita doakan ini adalah salah seorang daripada anak bangsa dengan niat untuk mencari nafkah kepada keluarganya, untuk keluarganya. Dan beliau meninggal di malam Jumat, malam yang mulia. Kita tidak menyalahkan kepada mereka selaku pemegang kekuasaan. Kita juga tidak menyalahkan kepada mereka selaku anak bangsa ini. Yang kita salahkan itu adalah sebegitu pentingnyakah kita itu harus memperjuangkan ego kita sampai perlu mengalirkan atau menghilangkan nyawa anak bangsa ini. Sebegitu pentingkah kita itu di dalam menyampaikan apa yang menjadi asumsi kita sampai perlu menghilangkan anak bangsa ini. Kita tidak menyalahkan dari yang pihak berwenang ataupun juga dari yang lainnya. Karena bagaimanapun juga asal muasal dari ketersinggungan itu berangkat dari masalah salah menyalahkan. Tentu hal itu jika kita tinjau, siapapun orangnya tentu tidak rela disalah-salahkan. Baik itu benar ataupun salah. Meskipun kondisinya salah, tetap secara naluri mereka tidak mau disalah-salahkan. Bagaimanapun itu juga kesalahan itu berangkat daripada berbedanya sudut pandang yang kita pakai. Nah, oleh karenanya langkah kita itu hanya bisa berharap semoga Allah memberikan pertolongan kepada bangsa ini dan juga memberikan petunjuk kepada para pemimpin dan pemangku kewenangan agar setiap kebijakan dan juga langkah-langkahnya ini memberikan positif kepada kita sebagai rakyat Indonesia ini. Dan juga seperti yang kami sampaikan, kita ini tidak sewajarnya untuk saling menyalahkan. Saya jadi teringat kejadian beberapa hari yang lalu. Terjadi pengalaman pribadi berupa kecelakaan. Kecelakaan di dalam mengendarai sepeda motor. Ada bapak-bapak yang mungkin tidak melihat sen atau faktor yang lain. Terjadilah kecelakaan, lalu bapak itu menyalahkan saya. Disalahkan, bapak ini yang salah. Saya secara pribadi diam. Karena bagaimanapun juga kalau kami balik menyalahkan, itu juga hal yang salah. Lalu kami katakan sama bapak-bapak itu kan, iya saya juga salah Pak. Saya salah.
Salahnya saya itu bukan karena tidak melihat motornya Bapak. Salahnya saya itu adalah kenapa saya lewat jalan ini sehingga bertemu dengan Bapak. Dan salahnya Bapak, kenapa Bapak lewat jalan ini sehingga bertemu dengan saya. Seandainya Bapak itu tidak lewat jalan ini dan saya tidak lewat jalan ini, mungkin kecelakaan ini tidak akan terjadi. Terjadi, mungkin kecelakaannya tidak dengan sama Bapak, dengan sama yang lainnya. Karena secara garis itu, jika sudah kecelakaan, maka dimanapun, kapanpun, siapapun, pasti akan terjadi. Nah, ini nanti akan berbalik kepada hal yang paling rumit itu adalah kita saling menyalahkan. Karena apa? Awal mula perdebatan tentang masalah menyalahkan itu adalah suatu peristiwa dari penciptaannya makhluk yang bernama manusia. Ini awal mula di mana faktor salah menyalahkan ini dimulai. Jauh sebelum peradaban yang ada. Awal penciptaan manusia, ketika manusia pertama kali diciptakan berupa Nabi Adam itu adalah orang yang disalah-salahkan. Ya sama musuhnya. Dalam ini adalah iblis itu sendiri. Ya Allah, seandainya engkau tidak menciptakan dia, tentu aku tidak akan durhaka. Seandainya engkau tidak menciptakan dia, Adam, tentu aku tidak menjadi orang durhaka. Ya karena memang sudah digariskannya durhaka, bagaimanapun faktornya, tetap memang skenarionya itu adalah durhaka. Nah, karena iblis itu mencari alasan sebagai pembenaran daripada kedurhakaannya, akhirnya Adam itu menjadi orang yang sebagai objek daripada kesalahan dari iblis itu sendiri. Ya, seumpamanya dia itu tidak salah menyalahkan, tentu tidak akan terjadi pertentangan dan juga perselisihan. Tapi ya nggak seru ya kayak gitu malah. Jadi memang skenario seperti itu kan. Ya oleh karenanya yang paling besar itu adalah kita harus bisa saling menerima walaupun itu sulit. Harus saling memahami walaupun itu berat. Harus saling menyayangi walaupun itu penuh kepentingan kadang. Karena memang hidup ini adalah memperjuangkan kepentingannya masing-masing. Hidup ini sebenarnya memperjuangkan kepentingannya masing-masing. Nah, jika kita runut dari awal, semenjak daripada Nabi diutus, Nabi punya kepentingan untuk menunjukkan dan menuntun umatnya menuju jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah. Dengan kepentingan-kepentingan yang lainnya. Kita juga hidup ini penuh dengan kepentingan. Bahkan salah satunya apa? Podcast ini juga salah satunya itu adalah penuh kepentingan gitu loh. Kepentingan bagaimana bisa meraup subrek sebanyak-banyaknya, subscribe sebanyak-banyaknya, penonton sebanyak-banyaknya kan. Itu. Kalau tidak ada kepentingan itu, kita niatnya ibadah, murni ibadah kepada Allah. Tanpa ada kepentingan yang lainnya. Kita ini bukan malaikat. Makanya tidak punya kepentingan di dalam sujudnya dan aktivitasnya. Makanya manusia itu makhluk yang dipenuhi dengan kepentingan kan itu. Makanya kepentingan itu bermuatan positif dan negatif. Sejauh mana kita itu menempatkan positif dengan sewajarnya, dengan negatif dengan sewajarnya. Nah, karena di balik negatif itu ada positifnya dan positif ada negatifnya kan. Nah, itu kan tergantung sudut pandang dari mana kita melihatnya. Dan juga sudah selayaknya kita menyikapi keadaan yang saat ini dengan berkaca kepada bagaimana kiai-kiai kita itu menyikapi. Jalan kita itu bukan jalannya para pencari followers. Jalannya kita itu bukan jalannya mereka yang viral. Jalannya itu jalannya para masyaikh dan kiai. Yang mereka itu menyampaikan kebenaran sesuai dengan zamannya. Kebaikan sesuai dengan waktu dan tempatnya.
kita melihatnya, menyikapi kejadian-kejadian seperti ini adalah kita melihat dari kacamata, bagaimana kita melihatnya dari kacamata para ulama. Bagaimanapun juga ulama-ulama kita itu tidak menentang kepada, dalam hal ini ada pemangku kekuasaan, dengan sikap yang brutal, yang jauh dari etika dan norma-norma kemanusiaan. Karena circle kita itu circle kiai, maka sudah selesai kita itu bersikap ala kiai itu. Bersikap sebagaimana sikapnya para ulama. Kita pun ya jangan bersikap sendiri gitu kan. Tapi juga kita melihat bagaimana panutan kita di dalam bersikap. Nah, oleh karenanya, karena kita punya panutan, yaitu para ulama itu di dalam bersikap menyikapi kehidupan ini, tuntas layaknya kita mencontoh mereka. Jika mencontoh pun kita tidak bisa, maka apa nilai kita? Nyontoh saja tidak bisa, gitu kan? Bagaimanapun juga memang manusia itu makhluk plagiat. Benar, makhluk plagiat. Seperti apapun. Kalau dia jangan FOMO, jangan nyontoh, jangan ikut-ikutan. Ya, memang kita itu diciptakan itu secara karakteristik itu adalah makhluk yang plagiat. Plagiat semuanya apa? Kita tuh kawin itu plagiat sama apa? Nah, karena itu siapa? Ya karena mencontoh orang tua kita gitu loh kan. Orang tua kita mencontoh terus sampai pada ujungnya mencontoh Nabi Adam dan Siti Hawa. Kita tuh plagiat sebenarnya malah. Bahkan dalam urusan yang paling pribadi pun kita plagiat. Maka oleh karenanya, melihat daripada percontohan itu, kita harus lebih selektif kepada siapa kita mencontoh. Inilah yang akan mewarnai langkah dan juga sikap kita terhadap keadaan di sekeliling kita. Maka alangkah bijaknya jika kita itu tetap mengedepankan sikap yang diambil oleh para ulama kita. Kalau kita mengikuti mereka, sudah tentu ini adalah jalan yang akan mengantarkan kepada kebaikan dunia dan akhirat. Karena jalan yang ditempuh oleh para beliau-beliau itu adalah jalan yang ditempuh oleh para nabi-nabi sebelumnya. Karena ulama adalah para pewarisnya para nabi. Demikian. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.